Waalaikumsalam. Tadi kata Hani saya dipanggil ke sini kenapa ya, Bu? Oh, iya. Jadi gini Nurul. Ibu mau nanya sama Nurul. Jadi Ibu lihat akhir-akhir ini tuh Nurul tuh sekolahnya kelihatan murung ya. Kenapa? Emang Ibu tahu dari siapa ya saya kelihatan murung gitu? Enggak, Ibu nggak tahu dari siapa. Kalau Ibu ngajar kan kelihatan dari mimik muka Nurul tuh kayak kelihatan tuh sedang berpikir. Tapi nggak tahu Ibu juga mikirin apa gitu. Kira-kira ada yang bisa Ibu bantu nggak? Gitu. Iya sih Bu, ini saya pengen cerita masalah saya. Sebenarnya masalahnya bukan masalah kepribadi sih, masalah lebih kayak saya dalam proses belajar. Saya tuh kadang kurang ngerti sama mata pelajaran yang emang saya nggak suka gitu Bu. Saya nggak suka, oleh karena itu saya nggak ngerti sama mata pelajarannya. Coba deh Nurul, gini dulu, Ibu pengen tahu deh, kan Nurul nggak suka dari satu pelajaran. Proses pembelajarannya tuh kenapa? Kok Nurul sampai nggak bisa? Karena di setiap proses pembelajarannya itu si gurunya cuma menyuruh si kita sebagai siswa itu kayak ngedikte aja gitu kan. Kita juga ngerasa jenuh gitu Bu, kalau misalkan disuruh kasih materi dikte aja tanpa ada hal lain yang dilakuin gitu Bu. Jadi Nurul juga kurang mengerti ya terkait pembelajaran. Oh jadi gitu. Gimana kalau solusi dari Ibu mungkin kalau Nurul memang kurang mengerti dari pembelajarannya, Nurul tuh mungkin dari Nurulnya sendiri kali ya yang harus lebih kritis gitu ya, harus lebih lebih kreatif. Gimana nih kalau misalkan di kelas ini nih dalam pembelajaran yang Nurul nggak suka, Nurul tuh harus bisa menyesuaikan pembelajarannya, harus lebih kritis. Gimana ya caranya biar pembelajaran ini harus lebih menarik, biar kita semua nggak boring gitu. Karena kan kalau dalam pembelajaran kan terkait di luar guru juga harus kreatif, siswa pun harus kreatif ya Nurul ya. Jadi menurut Nurul sendiri apa sih yang Nurul kurang benar-benar pahami gitu selain memang pembelajarannya yang bosan? Selain dari pembelajaran yang bosan juga kadang model pembelajarannya gitu Bu, yang kadang gurunya cuma nunjuknya itu lagi tanpa memberikan kesempatan sama kita nih Bu. Kenapa sih kan kita jadi berpikir kok guru itu tuh nunjuknya itu lagi gitu kan Bu. Jadi kita tuh ngerasa kayak tidak diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan ataupun mengajukan pernyataan gitu Bu. Jadi Bu, gimana nih Bu? Menurut Ibu tuh gimana ya? Kalau siswa yang seperti ini kan memang kendalanya kadang dari guru mata pelajaran Ibu ya. Jadi menurut Ibu sendiri gimana? Kalau menurut saya sendiri sepertinya Nurul itu harus lebih fokus ke pelajaran, kemudian harus sering membaca serta memahami pelajaran tersebut. Dan bisa juga Nurul memberikan saran kepada guru tersebut bagaimana cara beliau memaparkan atau menjelaskan pelajaran sehingga semua siswa yang berada di kelas tersebut bisa memahami apa yang dipelajari gitu. Karena itu saran dari siswa untuk gurunya itu juga sangat penting untuk bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik gitu. Oh iya Bu, kalau misalkan kita sebagai siswa nih Bu ya, memberikan saran kepada guru tuh enaknya tuh kayak gimana sih Bu? Apa kita langsung ngomong atau emang ngomongnya itu di kelas dengan terang-terangan sama teman-teman semua, atau cuma empat mata aja gitu Bu kayak sekarang? Gitu, memberikan saran yang baik tuh kayak gimana ya Bu ya? Ya memang kadang kita bingung ya kalau misalnya seorang murid yang harus memang ngomong secara langsung terkait pembelajaran di kelas. Cuma kan kita juga harus berani loh. Kenapa harus berani? Maksudnya siswa itu kan akan mendapatkan ilmunya dari seorang guru gitu kan. Nah Nurul juga ngasih tahu ke beliau mungkin secara pelan-pelan saja. Ya pelan-pelan tuh dalam arti bu punten gitu. Saya belum mengerti. Mungkin itu pertanyaan yang paling sedikit ya gitu. Bu punten boleh diulangi tidak gitu. Bu punten ini cara mengerjakannya seperti apa ya gitu. Nah mungkin Nurul dimulai dari pertanyaan itu dulu mungkin ya, biar Nurul tuh bisa melihat karakternya seperti apa dan Nurul juga bisa lebih memahami dari pembelajaran gitu. Atau bisa juga betul tadi kata Bu Ana, jadi ngobrol secara
pelan-pelan dari materi yang dibuat, kemudian Nurul banyak bertanya tentang hal tersebut. Bisa juga langsung ngobrol misalnya dengan atasan atau kepala sekolah, jadi memberikan saran untuk memberikan saran kembali kepada guru tersebut. Karena kalau misalnya mungkin kalau kita yang memberikan saran, takutnya guru tersebut tersinggung atau bagaimana. Kalau misalnya kita langsung memberikan saran kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah yang memberikan saran kepada guru tersebut, mungkin itu sangat lebih baik. Salah satunya mungkin lebih utama Nurul coba ke wali kelas mungkin ya, ke wali kelas. Nurul coba mencari solusi, memberi saran juga terlebih dahulu ke wali kelas. Nanti kan wali kelas yang akan lebih menilai gitu. Seperti itu ya mungkin. Itu aja Nurul, makasih ya untuk hari ini. Semoga Nurul besok belajarnya harus lebih semangat lagi Nurul ya. Kita ya namanya belajar pasti akan berbeda-beda karakter dari pembelajaran gurunya ya. Gitu aja. Terima kasih juga ya Bu udah memberikan saya saran dan juga solusi supaya kedepannya saya tuh bisa menjalani proses belajar ini dengan baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu katanya tadi manggil Ana ya, ada apa? Iya, sini duduk deketan. Itu ibu perhatiin kok di kelas anak kayak murung gitu. Terus pas pelajaran ibu kayaknya nggak fokus, kayak banyak masalah gitu. Ada apa? Ibu tahu dari siapa kalau saya murung? Enggak, ibu nggak tahu dari siapa. Cuma ibu memperhatikan aja pas tadi pelajaran ibu. Kayaknya kayak banyak masalah gitu, kayak punya masalah. Kenapa? Ada apa? Ada yang bisa ibu bantu? Gimana ya Bu? Jadi gini, kalau mulai cerita. Jadi saya tuh kurang suka satu mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran itu tuh gurunya tuh cuma ngedikte aja, nulis ngedikte, tapi tanpa ada penjelasan. Jadi kita ya pun di kelas tuh ngerasa boring dan kurang paham Bu terkait sama materinya gitu Bu. Berarti kalau gitu Ana harus jadi siswa yang kritis. Kalau misalnya gurunya hanya memberikan pelajaran untuk mendikte aja, tidak menjelaskan, berarti Ana harus kritis kepada gurunya untuk memberikan pertanyaan, Bu, kenapa ini tidak dijelaskan? Kemudian kenapa ibu hanya memberikan pelajaran hanya untuk ditulis saja, didikte saja, tidak ada penjelasan, sehingga kita sebagai siswa tidak mendapatkan pelajaran yang memang semestinya gitu. Harusnya anak jadi siswa yang lebih mandiri atau kreatif gitu untuk menyampaikan pemikiran atau saran kepada guru untuk perbaikan di pembelajaran tersebut. Tapi Bu, kan saya cuma seorang murid Bu ya, jadi kayak saya bingung menurut Ibu gimana saya bilang ke gurunya gitu, apa saya langsung, apa saya gimana gitu, kan saya juga nggak enak Bu. Menurut Ibu saya harus ngomongnya kayak gimana Bu? Nah Bu, menurut Ibu pemimpin ini katanya anak bagaimana cara memberikan saran yang baik yang tidak menyakiti hati seorang guru tersebut. Menurut Ibu Ya, untuk memberikan saran kepada guru memang itu harus secara hati-hati ya, karena kan kita nggak tahu nih guru tersebut ketika diberikan saran ataupun diberikan kritik bisa menerima atau tidak. Mungkin yang bisa kamu lakukan ketika ingin memberikan saran kepada guru tersebut adalah dengan mendekati guru tersebut gitu, entah itu kamu ingin baca atau misalnya kamu kita berada di kelas, kemudian guru tersebut itu mendekati kamu bisa tuh mulai di situ berbicara mengenai proses ataupun metode pembelajaran dari guru tersebut yang membuat kamu merasa tidak bersemangat gitu. Bu, mungkin saya itu kurang mengerti penjelasan karena ketika ibu menjelaskan saya itu memahami gitu. Kemudian selain itu kamu juga bisa memberikan saran seperti itu. Bu, baiknya kita diskusi aja atau kita mungkin bisa melakukan pembelajaran dengan secara bermain game gitu, contohnya snowball throwing atau bermain
ular tangga gitu. Di setiap ular tangga itu diberikan pertanyaan yang bisa menstimulus siswa supaya siswa itu kritis dan mau menjawab. Mungkin seperti itu ya yang bisa nanti kamu lakukan, memberikan saran kepada guru tersebut supaya guru tersebut juga bisa mengevaluasi dirinya ya nanti ketika proses pembelajaran itu tidak monoton, artinya tidak itu aja, karena kan kalau misalkan kita sendiri ya Bu ya, kalau melakukan pembelajaran dengan monoton itu merasa kita tuh boring, bosan gitu. Nah mungkin itu sih. Bisa juga ke wali kelas, karena kan kita dalam satu kelas memiliki wali kelas atau ketua kelas. Jadi anak sebagai murid boleh curhat atau ngobrol dengan wali kelas, sehingga wali kelas tersebut bisa memberikan sarannya kepada guru yang memang ada atau kurang memberikan pelajaran yang baik. Bisa juga kepada kepala sekolah yang lebih tinggi alurnya dari wali kelas untuk memberikan saran yang lebih baik kepada guru tersebut. Ya udah Bu, Ana mulai ngertiin, nanti insya Allah nanti Ana juga dapetin gurunya gimana caranya biar ngajarin nggak terlalu lagi, biar Ana juga bisa memahami pembelajarannya. Jadi Bu, kalau gitu makasih ya Bu udah perhatian sama Ana, udah memperhatikan ketika Ana belajar di kelas. Ana juga terima kasih. Semoga dengan acara diskusi ini atau dengan adanya diskusi ini Ana bisa belajar dengan lebih baik, kemudian lebih dekat dengan gurunya, serta ilmu yang didapat juga bisa bermanfaat gitu ya. Tetap semangat ya, jangan murung aja. Ya, harus semangat, tetap semangat.